Haleluya, puji Tuhan, selamat pagi saya ucapkan bagi kita semua. Salam jumpa lagi dalam Renungan 79 Keluarga Besar Jemaat GPD El Shaddai Magelang. Saya tidak lupa mengucapkan selamat Paskah bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Saya percaya hanya oleh anugerah Tuhan kita boleh ada sampai hari ini. Dan kembali lagi kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan. Saya ingin berbicara tentang kebenaran yang menyelamatkan. Mari sama-sama kita akan melihat kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Roma pasalnya yang pertama. Kitab Roma 1, saya akan membaca ayat 16 sampai ayatnya yang ke-17. Sekali lagi dalam kitab Roma 1 ayat 16 dan ayatnya yang ke-17. Demikian kebenaran firman Tuhan. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Bapak, Ibu, Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita memperhatikan keteguhan iman dari seorang Rasul Paulus tentang Injil. Karena Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Karena di dalamnya nyata kebenaran Allah. Kalau berbicara tentang Injil, Injil adalah kabar sukacita. Injil adalah kabar baik. Karena Injil itu berbicara tentang Yesus Kristus sendiri. Tuhan, Allah yang kita sembah. Yang di dalamnya nyata kebenaran Allah. Jadi Injil itu adalah kebenaran yang menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadanya. Hal ini membuktikan, Bapak Ibu, tidak ada kebenaran yang lain di mana manusia itu dapat diselamatkan selain oleh kebenaran Allah di dalam Yesus Kristus. Itu sebabnya kalau kita melihat dalam Injil Yohanes 14 di ayat yang ke-6, saya baca firman Tuhan. Injil Yohanes 14 ayat yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus adalah kebenaran yang menyelamatkan. Saya katakan tadi, tidak ada kebenaran yang lain yang dapat menyelamatkan kita selain kebenaran di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya ingin kita bersama-sama akan melihat dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga, karena di sana berbicara tentang kejatuhan manusia di dalam dosa. Saya akan membaca dalam kitab Kejadian pasal 3 ayatnya yang ke-7. Kitab Kejadian pasal 3 ayatnya yang ke-7. Firman Tuhan katakan di sana seperti ini. Kejadian 3 ayat 7. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika manusia itu melakukan pelanggaran, mereka tidak taat kepada apa yang Tuhan katakan. Mereka memetik buah yang dilarang. Mereka makan. Sehingga ketika mereka selesai memakannya, terbuka mata mereka. Dan mereka menyadari bahwa mereka telanjang. Berdosa di hadapan Tuhan. Sehingga mereka menyemat daun pohon ara. Untuk apa? Untuk membuat pakaian. Saya ingin katakan, daun pohon ara ini berbicara tentang kebenaran yang lain.
daun pohon ara ini berbicara tentang kebenaran manusia. Kalau kita melihat, lompat dalam ayatnya yang ke-21, kitab Kejadian 3 ayat 21. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Kulit binatang ini berbicara tentang kebenaran Allah. Kenapa? Karena dosa. Ada binatang yang harus menjadi korban di Taman Eden. Dan ini adalah korban pertama karena dosa manusia. Bahkan kalau kita melihat di dalam perjanjian lama, sampai kepada bangsa Israel sebagai umat Tuhan, mereka itu harus mempersembahkan korban penghapus dosa. Setiap kesalahan yang mereka lakukan, ya, semua orang dari imam, segenap umat Israel, pemuka atau pemimpin atau rakyat, siapapun dia, ya, dia itu harus memberi korban penghapus dosa atas setiap dosa yang dia lakukan, baik disengaja atau tidak disengaja. Harus ada yang namanya korban penghapus dosa, karena dosa itu ada konsekuensinya. Dan hanya korban penghapus dosa yang dapat membuat umat Tuhan itu diampuni dosanya. Dalam kitab Imamat pasal 4, kita nggak membaca karena ayatnya terlalu panjang, ayat 1 sampai ayat 35. Di sana ada tentang korban penghapus dosa yang kita bisa lihat, ya. Saya nggak akan membacanya, ya. Tetapi dalam kitab Imamat itu kalau kita lihat, ya, tentang korban penghapus dosa, di mana setiap umat Tuhan itu harus membawa korban yang terbaik untuk menjadi korban penghapus dosa atas setiap dosa yang mereka lakukan. Nah, kalau kita melihat dari korban di Taman Eden sampai kepada korban penghapus dosa bangsa Israel, itu semua sebenarnya hanya bayangan dari korban yang sesungguhnya, yaitu Yesus Kristus sebagai anak domba Allah. Saya ingin membaca dalam Injil Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke-29. Injil Yohanes pasal 1 ayat 29. Firman Tuhan katakan seperti ini. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Jadi saya melihat Yohanes Pembaptis pun langsung connect ketika lihat Yesus, sehingga dia katakan, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa manusia." Kita kembali dalam Imamat pasal 4 ayat yang keempat. Saya akan baca, ya. Saya baca ayat yang keempat. Ia harus membawa lembu itu ke pintu kemah pertemuan ke hadapan Tuhan, lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala lembu itu dan menyembelih lembu itu di hadapan Tuhan. Kalau saya mempelajari kata meletakkan tangan di atas kepala lembu itu seperti ini. Waktu orang tersebut meletakkan kepalanya di atas lembu, itu dosanya itu dipindahkan ke lembu itu sebagai korban penghapus dosa. Apa yang dijelaskan dalam perjanjian baru di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-21 itu sama, ya, karena dikatakan dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Orang tersebut harus meletakkan tangannya di atas lembu supaya apa? Dosanya itu dipindahkan kepada korban penghapus dosa itu. Sama, setiap kehidupan kita adalah orang-orang yang berdosa di hadapan Tuhan. Tetapi dia sebagai anak domba Allah, sebagai korban yang sesungguhnya,
Di mana firman Tuhan katakan yang tidak berdosa dijadikan berdosa karena dosa kita. Dia tanggung semua. Supaya apa? Supaya kita yang berdosa ini dibenarkan. Di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-24. 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya. Supaya apa? Supaya kita hidup di dalam kebenaran. Itu sebabnya mari setiap kehidupan kita sebagai umat Tuhan, kita yang sudah dibenarkan, mari kita hidup di dalam kebenaran Allah. Hidup melakukan setiap kebenaran firman Tuhan, ya. Hidup taat kepada Tuhan, hidup sebagai pemuji dan penyembahnya Tuhan. Sebab tidak ada kebenaran yang lain yang dapat menyelamatkan manusia selain kebenaran Allah dalam Yesus Kristus. Itu sebabnya kita bersyukur karena kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan oleh kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dia yang tidak berdosa dijadikan berdosa karena kita. Dia rela pikul semua dosa kita. Dia selesaikan di atas kayu salib. Supaya apa? Supaya kita dibenarkan dan kita memperoleh hidup yang kekal di dalamnya. Coba kita lihat Yohanes 3 ayat 16. Saya kira ini ayat hafalan kita. Ya, setiap Paskah pasti ada ayat ini. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Supaya kita beroleh hidup yang kekal, hidup di dalam Dia. Itu sebabnya percaya kepadanya dan tetap hidup di dalam Dia, Yesus Kristus, maka kita akan menikmati hidup yang kekal. Itu dalam setiap kehidupan kita. Kalau di hari-hari ini mungkin kita melihat ada banyak kebenaran-kebenaran yang saya kira mungkin ya memang orang harus lakukan itu. Tapi saya mau katakan, apapun kebenaran itu, hanya kebenaran Tuhan yang menyelamatkan kita. Ketika kita percaya dan hidup di dalam Dia, kita mengakui Dia sebagai juru selamat kita, dan kita melakukan setiap apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan, maka kita memperoleh hidup yang kekal. Amal itu tidak menyelamatkan, ya. Tidak ada amal yang dapat membawa kita ke sorga kalau kita tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya bersyukur kita ada di dalam Tuhan, tetap di dalam Dia, tetap menjadi anak Tuhan. Saya sebagai hamba Tuhan, saya bersyukur saya tetap sebagai anak Tuhan, saya tetap sebagai hamba Tuhan sampai hari ini. Karena saya percaya bahwa hanya Dialah kebenaran yang menyelamatkan setiap kehidupan orang yang percaya kepadanya. Puji nama Tuhan, demikianlah renungan pada pagi hari ini. Saya percaya menjadi berkat, jadi kekuatan bagi kita semua, bahwa kita punya Tuhan yang hidup. Saya akan berdoa buat kebenaran firman Tuhan, berdoa juga buat Bapak Ibu yang ada di rumah. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, Engkau sungguh baik bagi kami, sehingga kami boleh menikmati kembali hari ini, mendengar firman Tuhan. Kami percaya karena firman-Mu adalah kekuatan dalam hidup kami. Kami berdoa dari tempat ini buat setiap jemaat-Mu yang mendengar renungan ini, diberkati oleh Tuhan, dikuatkan oleh Tuhan, ada kemenangan yang mereka boleh nikmati di dalam Tuhan. Berdoa biarlah kiranya damai sejahtera Tuhan, sukacita yang dari Tuhan Yesus Kristus itu selalu menjadi bagian bagi jemaat Tuhan, khususnya bagi keluarga besar Jemaat GPD El Shaddai Magelang. Kami bersyukur buat firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.